kakinya bengkak dua-duanya. Kalau ditekan kan agak cekung, susah baliknya. Itu berarti ada air yang ketumpuk di bagian bawah. Air itu kan memang ngikutin daya tarik bumi, gravitasi bumi. Air itu kan selalu ada di bawah. Berarti ada gangguan pompa, pompa jantung. Jantung itu kan tugasnya mompa darah ke seluruh tubuh, tarik lagi ke atas, pompa lagi, tarik lagi, begitu. Demikian juga A itu tidur kan bantalnya tinggi, 3 atau 4 bantal, agak nyarande, agak nyender. Itu karena kalau paru-paru itu kan bentuknya begini. Ketika orang tidur terlentang, misalnya nggak pakai bantal itu airnya akan ada di bawah sini. Jadi airnya memenuhi sampai di atas. Kalau memang daya pompanya kurang, daya pompa jantung. Misalnya ada air ngumpul di paru-paru. Tapi ketika duduk begini, setengah duduk, air hanya akan ngumpul di bagian bawah sini. Makanya lebih longgar napasnya ketika setengah duduk. Gitu. Jadi ini problemnya kemungkinan di kemampuan pompa jantung udah berkurang. Jadi memang nggak bisa jalan jauh, nggak bisa naik jalan-jalan yang nanjak, naik tangga itu nggak bisa. Itu namanya apa ya? Dekompensasi jantung. Jantungnya itu daya pompanya udah nggak sekuat anak muda lagi. Nah, ada tingkat 1, 2, 3, 4. Itu baru tingkat 1, 2 mungkin. Nah, sekarang ya memang harus diperbaikin. Maksudnya nggak boleh aktivitas jauh. Kalau harus jalan jauh mending naik kendaraan. Terus kemudian nggak boleh ngangkat berat, yang lain-lain. Tetapi ini juga walaupun dugaan sementara kan dari gangguan pompa, pompanya nggak sekuat anak muda lagi. Tapi kemungkinan kedua juga perlu kita perhitungkan, apakah fungsi saringan ginjal itu baik apa tidak. Misalnya fungsi saringannya udah berkurang, otomatis air yang terkumpul di dalam tubuh meningkat. Misalnya di dalam rumah kita itu kan ada saringan, air cucian pel, air kamar mandi kan masuk ke saringan ini sebelum masuk ke peraluan dan dibuang ke got. Lah kalau fungsi saringannya juga berkurang, otomatis banjirlah di dalam rumah. Jadi perlu dicek juga fungsi ginjalnya. Terus yang kedua juga perlu dicek protein di dalam tubuh. Karena di dalam darah itu kan kayak es cendol ya. Ada cendolnya, ada kuahnya. Nah, ketika kuahnya itu kurang santan, kurang protein itu kuahnya terlalu bening itu suka keluar dari selang pembuluh darah ini. Jadi saran saya sih dicek rekam jantung, cek fungsi ginjal maupun dicek protein. Mau nggak dicek? Atau mau langsung obat? Kira-kira kalau cek rekam jantung itu biayanya 85.000. Kalau untuk dicek fungsi ginjalnya itu sekitar 85.000 juga. Berarti berapa? 170.000 ya. Terus sama kalau dicek proteinnya yang agak sedikit mahal itu mungkin 100 ribuan itu. Berarti kira-kira ya sekitar 260.000 untuk cek kira-kira. Mau ya? Maunya biar tahu gambarannya, A.